Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 41, Alana dan Pria Asing. Belva kemudian kembali menghubungi pria itu. Namun, kali ini ponsel Tigor malah tidak bisa dihubungi. Padahal baru beberapa menit saja pasca mereka berbincang di telepon tadi. Apa sebenarnya setiap malam Tigor datang ke sini? Gumam Belva. Kemudian malam ini ia habiskan untuk merenungi segala yang telah terjadi seharian ini. Di lain tempat, Rafin masih merasa kesal dengan Alana karena kejadian kemarin malam. Bahkan, kekecewaan itu kembali ia rasakan saat Rafin melihat ponsel rahasia Alana. Diam-diam Rafin mengambil dan mengecek ulang. Ia baru saja mempelajari sebuah kode tertentu agar bisa membuka ponsel yang terkunci. Jadilah, malam itu ia bisa leluasa mencari tahu lebih jauh bagaimana hubungan Alana dengan pria di masa lalunya. Rafin kemudian duduk di ruang tengah, memanfaatkan waktu semalaman ini untuk membongkar isi ponsel istri tuanya. Sementara Alana sudah lebih dulu terlelap dalam kamar itu. Pertama Rafin membuka riwayat panggilan masuk dan keluar. Semua memang hanya ada satu nama, yaitu Titan. Benar saja, di ponsel ini hanya ada satu nomor seseorang. Rafin kemudian membuka sebuah aplikasi pesan berlogo hijau. Di sana ada riwayat chat Alana dengan pria bernama Titan. Awalnya Rafin sangat penasaran seperti apa rupa dari masa lalu istri tuanya itu. Tetapi, pria bernama Titan itu tak memasang foto profil wajahnya. Hanya ada gambar pemandangan laut yang jika diperbesar gambarnya maka akan memperlihatkan jemari tangan seorang wanita dan pria yang saling bertautan di bagian bawah foto itu. Rafin menyeringai kecil, sepertinya pria ini juga sudah punya istri. Lalu kenapa masih juga berhubungan dengan istri orang? Dasar brengsek, umpat Rafin. Foto profil tidak penting lagi. Kini Rafin sudah tidak sabar melihat percakapan pesan antara Alana dan Titan. Degup jantungnya berdebar tak karuan. Khawatir Alana berbuat macam-macam atau ada perbincangan tak senonoh dalam pesan itu. Percakapan terbuka. Rafin menggulir hingga percakapan paling teratas dengan Titan. Di sana tertera tanggal akhir bulan kemarin. Artinya Alana dan Titan kembali berhubungan sudah sekitar 1 bulan lebih. Tanggalnya sama persis saat hari kedua Belva baru pindah ke rumah itu. Sejauh ini tidak ada perbincangan yang aneh-aneh, tetapi lebih kepada hal yang mencurigakan. Kenapa si Titan ini malah lebih kepo sama istri keduaku? Gumam Rafin dengan alis yang bertaut, saat membaca beberapa percakapan Alana dan Titan seperti, Titan, malam ini suamimu benar-benar tidur dengan Belva. Alana, iya, mungkin mereka akan melanjutkan malam pertama yang tertunda. Hahaha. Titan, tapi madumu sepertinya akan menolak. Alana, sok tahu. Titan, aku rasa begitu. Dia pasti jijik disentuh oleh barang bekas. Haha. Alana, jaga ucapanmu. Bagaimanapun Rafin tetap suamiku dan suami Belva. Titan tidak membalas hingga 2 hari kemudian pria itu kembali mengirimkan pesan. Titan, malam ini suamimu tidur dengan siapa? Alana, denganku. Tidak ada balasan lagi. 3 hari kemudian, Titan mengirimkan pesan lagi. Titan, apa suamimu tidur dengan Belva? Alana, iya. Ada apa? Titan, tidak. Apa menurutmu mereka akan bersatu? Alana, bisa iya bisa tidak. Aku tidak tahu. Kenapa sih kamu sepertinya selalu resah soal maduku bersatu atau tidak dengan Rafin? Titan, hahaha. Alana, kenapa tertawa? Biar aku tebak. Kamu menyukai Belva, kan? Tidak dibalas oleh Titan. Sampai Rafin terus menggulir ke tanggal kemarin malam. Ada percakapan yang cukup mencengangkan. Titan, menurutmu suamimu dan istri mudanya akan saling jatuh cinta lagi? Atau tidak? Alana, entahlah. Kenapa? Kamu cemburu? Titan, apa hak aku untuk itu? Alana, jelas saja ada. Kamu mencintai dia begitu juga sebaliknya. Haha. Titan, jangan bergurau. Aku jadi resah sendiri. Alana, kenapa? Kamu takut tubuh wanita yang kamu cintai akan dinikmati oleh suaminya? Titan,
Jaga ucapanmu, Alana, hahaha. Tidak ada yang salah, Titan. Belva istri mudanya. Dia sepenuhnya milik suamiku. Titan, tapi Belva tidak mencintai suamimu. Nikah karena terpaksa mana mungkin bisa berakhir di ranjang. Alana, bisa saja kalau karena terpaksa juga. Apalagi setelah mereka minum bersama. Titan, apa maksudmu? Mereka minum. Alana, iya, pasti malam ini terjadi sesuatu dengan mereka. Pasti, hahaha. Titan, tidak mungkin. Alana, kenapa kamu mesti marah? Kamu bukan siapa-siapa yang berhak marah. Tidak ada balasan lagi dari Titan malam itu. Bahkan pesan-pesan pun sudah berakhir. Ravin menautkan kedua alis. Seperti ada yang aneh dari ini semua. Percakapan pria bernama Titan itu mengapa seolah mengharapkan agar Belva tak tersentuh oleh Ravin. Siapa Titan ini sebenarnya? Tidak ada petunjuk apa-apa juga tentang pria itu. Ravin bergumam. Bahkan, Alana tampaknya banyak sengaja memprovokasi pria bernama Titan itu. Nyatanya Ravin dan Belva tidak pernah minum bersama. Kenapa Titan seolah mengetahui semuanya tentang kami? Atau mungkin Alana sangat terbuka soal rumah tangga kami. Sehingga Titan bisa dengan mudah menyimpulkan kalau Belva dan aku sudah tidak lagi mencintai. Ravin terus bertanya-tanya, ada banyak kejanggalan saat ini. Kenapa mereka membahas soal cinta dan mencintai? Apa pentingnya untuk mereka? Ravin terus menerka-nerka. Akan tetapi, bukti yang dipegang hanyalah dari percakapan ini. Ia kemudian menyalin seluruh percakapan itu ke ponselnya melalui sebuah sistem rahasia. Sekaligus mencatat nomor kontak Titan ke ponselnya. Keesokan paginya, Ravin sudah bersiap-siap berangkat keluar kota karena urusan proyek. Alana dengan gesit membantu mempersiapkan kebutuhan suaminya. Belva pun sedang membantu Biola memasak sarapan untuk Ravin. Di dalam kamar utama, Ravin masih sibuk bersiap-siap. Sayang, kalau bisa kamu cepat selesaikan pekerjaan kamu di sana. Ya, Alana mendekap suaminya dari belakang. Ravin yang sedang mengancingi kemeja hanya bisa menghela napas. Waktunya kan sudah diatur. Aku 3 hari di sana. Jaga dirimu baik-baik ya. Ravin berbalik badan dan mengecup puncak kepala sang istri. Amarahnya sudah mulai memudar, mengingat rasa penasarannya akan hubungan Alana dengan pria di masa lalunya itu tak seburuk yang ia duga. Meskipun ada masalah lain yang harus ia selidiki lebih jauh dari hal itu. Aku pasti bisa menjaga diri baik-baik. Alana mengecup singkat bibir suaminya. Oh ya, aku sudah minta Belva untuk mengantar kamu kontrol ke dokter kandungan. Jadi, dia menggantikan aku untuk menjagamu, kata Ravin. Baiklah, semoga karena sering melihat aktivitasku selama hamil, hatinya jadi tergerak juga untuk punya anak. Celetuk Alana. Bersikap baiklah sama dia, jaga ucapan dan tingkahmu. Kalian harus akur, tegas Ravin. Alana hanya tersenyum manis dan mengangguk. Kemudian mereka sarapan bersama. Setelah itu Pak Santoso membantu Ravin membawa kopernya ke dalam mobil. Belva pun turun mengantar hingga ke teras. Ravin berpamitan pada istri-istrinya. Pertama ia berpamitan pada Alana dan mengecup puncak kepalanya, kemudian mengecup perut istri tuanya yang semakin membesar. Menyapa hangat calon buah hati mereka. Jangan nakal ya anak papa. Baik-baik di dalam. Jangan bikin mamamu repot, bisik Ravin dengan lembut di depan perut Alana. Ada gerakan lembut yang terasa, membuat Alana tersenyum lebar. Iya papaku yang ganteng, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa oleh-oleh, ucap Alana yang menirukan suara anak-anak. Seolah bayi mereka yang merespon ucapan papanya. Belva hanya tersenyum tipis kemudian membuang napas perlahan menyaksikan adegan sepasang suami istri yang menurutnya selalu berlebihan itu. Alana menoleh pada Belva yang tampak menyeringai. Kemudian kebiasaan buruknya kembali dilakukan. Bel, sini ajak ngomong bayi kita. Siapa tahu aja bisa nular, kata Alana, membuat Ravin mendengus kesal. Jangan mulai, timpal Ravin yang memelotot ke arah Alana. Belva hanya melengos dan merespon apa-apa. Udah kan, aku mau langsung ke dalam karena mau siap-siap. Belva hendak berbalik badan. Baginya tugas mengantar suami hingga ke depan rumah sudah selesai. Tunggu, Bel, Ravin menahan langkah istri mudanya. Aku kan belum pamitan sama kamu, seru Ravin. Belva terdiam dengan ekspresi yang sulit untuk diartikan.
Genggaman tangan Raffin mengingatkan kejadian semalam saat mereka terbuai kecupan panas di dalam kamar. Belva menelan ludah saat Raffin semakin mendekatkan wajah ke arahnya. Kemudian dengan cepat Raffin mengecup dahi Belva. "Aku berangkat ya, jaga dirimu baik-baik," ucap Raffin dengan lembut. Itu kali pertama Raffin mengecup dahi Belva selama mereka menikah. Menciptakan desiran aneh kembali dirasakan oleh wanita itu. Belva menelan ludah. Terasa keluh lidahnya untuk berkata, "Itu manis sekali." Harusnya itu menjadi rutinitas setiap pagi bagi sepasang suami istri. Dalam benak Belva, andaikan Raffin benar-benar menjadikannya istri pertama dan tidak akan pernah ada Alana, tidak menutup kemungkinan Belva akan kembali menumbuhkan rasa untuk suaminya itu. Namun, kenyataannya sangat jauh berbeda. Sementara Alana yang menyaksikan pemandangan itu sedikit merasa sakit hati. Tak bisa dipungkiri ada rasa cemburu saat melihat Raffin mengecup dahi Belva dengan lembut dan terkesan penuh cinta. "Hati-hati di jalan, Raff." Hanya itu yang dapat diucapkan oleh Belva. "Ya, aku titip Alana." Raffin tersenyum manis menatap keduanya. Harapannya hanya satu, semoga istri-istrinya dapat akur dan hidup rukun. Kemudian Raffin pun bergegas menuju mobil. Lalu beberapa menit kemudian ia beranjak meninggalkan rumah. Alana pun lebih dulu masuk ke dalam rumah. Sementara Belva masih berdiri di teras dan memilih duduk santai sembari melihat Pak Santoso melanjutkan pekerjaannya merapikan tanaman yang mulai ditumbuhi rumput liar. "Kenapa senyum-senyum, Pak?" tegur Belva saat melihat tukang kebun itu yang senyum-senyum sendiri. Pak Santoso menoleh dan menjawab, "Adem lihat pemandangan pagi-pagi gini. Ada 2 bunga yang indah-indah yang dihinggapi satu kumbang." Belva mengernyit keheranan. Dia menilik ke arah tanaman bunga mawar yang sedang merekah sempurna dan ada hewan sejenis lebah yang menghinggapinya. "Boleh dipetik gak, Pak?" tanya Belva. "Gak boleh. Nanti dimarahi sama Tuan Raffin. Ini kan punya dia semua. Gak boleh ada yang nyentuh," kata Pak Santoso. Belva masih belum mengerti arah pembicaraan pria parubaya itu, yang sebenarnya sedang menyinggung perilaku Raffin kepada kedua istrinya tadi. Belva hanya mengangguk pelan. Ia juga ingat kalau Raffin memang sangat menyukai bunga. Ia terkekeh kecil. Lucu menurutnya lelaki bisa suka sekali dengan bunga. "Ya udah, aku mau bantuin beresin tanaman bunganya boleh gak?" ujar Belva. Tadinya ia ingin melanjutkan pekerjaannya di kamar. Tetapi entah mengapa ia jadi lebih tertarik berkebun di pagi hari. "Boleh banget, Nyonya, kalau tidak keberatan dan tidak takut kotor," kata Pak Santoso. "Saya anaknya gak takut kotor, kok. Senang malah berkebun kayak gini. Ingat almarhum ibu saya," kata Belva. Kemudian ia membantu Pak Santoso untuk menyiram tanaman dan membuang dedaunan kering yang masih menempel di batang tanamannya. Pak Santoso bertanya, "Nyonya Belva, betah tidak tinggal di sini? Kan udah 1 bulan lebih nih. Gimana kesan-kesannya?" Belva tersenyum lebar. "Kadang betah kadang enggak, sih." "Betahnya kenapa dan gak betahnya kenapa?" Pak Santoso mulai penasaran. Ia memang tipikal orang yang cepat akrab. Betahnya karena di sini suasananya enak banget. Komplek elit tapi nuansanya asri banget. Kalau gak betahnya sih, karena rame aja di rumah," ujar Belva dengan lugas. Ia mengatakan apa adanya. Karena ada Tuan Raffin sama Nyonya Alana maksudnya. Tebak Pak Santoso yang membuat Belva terkekeh. "Menurut Pak Santoso gimana?" Belva meminta pendapat. "Ya gak gimana-gimana sih. Selera orang kan beda-beda. Ada yang suka kesendirian, kesunyian. Ada yang sukanya rame dan gak betah kalau sendirian," kata Pak Santoso. "Kayak Nyonya Alana. Orangnya sebenarnya gak betahan kalau sendirian. Apalagi semenjak Tuan Raffin nikah lagi. Maaf nih ya. Kadang kalau Tuan Raffin lagi sama istri muda, Nyonya Alana tuh resah sendiri di rumah," ujar Pak Santoso. "Maksudnya resah gimana?" Belva tidak mengerti. "Iya. Kayak waktu malam kapan ya? Saya kan baru datang ke rumah ini malam-malam jam 10-an lewat gerbang samping. Kebetulan ada mobil yang parkir di gerbang itu. Saya tanya-tanya katanya cuma numpang parkir doang. Terus ternyata Nyonya Alana dengar obrolan saya sama pemilik mobil itu dan dia keluarlah nyamperin saya sama si pemilik mobil. Malah saya disuruh masuk dan dia lanjut ngobrol sama orang itu," papar Pak Santoso. "Oh ya,
Ngobrol selarut itu sama orang asing. Belva melebarkan mata. Saya gak tahu jelas siapa orang itu. Tapi kayaknya Nyonya Alana akrab banget. Kayak udah kenal lama. Sempet juga ngobrolnya di dalam mobil segala. Ujar pria parubaya itu. Belva terdiam beberapa saat, membayangkan Alana bersama orang lain. Cewek apa cowok? Pak, tanya Belva. Cowok, Nyonya, ganteng, tinggi, keren deh pokoknya. 11-12 kalau sama Tuan Raffin. Ucap Pak Santoso. Belva termangu. Pasalnya ia tidak pernah tahu kapan kejadian itu. Berpikir juga dengan siapa Alana bertemu malam-malam begitu. Apalagi katanya lelaki itu hanya numpang parkir. Apakah masuk akal tiba-tiba Alana begitu akrab dengan pria itu? Mengingat Alana memiliki gangguan dalam seksualitasnya, khawatir ia akan melakukan macam-macam bahkan dengan orang asing sekalipun. Tapi orang itu sering datang ke sini atau cuma sekali-kalinya? Tanya Belva mulai serius. 2 kali, Nyonya. Waktu hari kedua Nyonya tinggal di rumah ini sama, tadi malam. Kata Pak Santoso. Belva menautkan kedua alis. Seperti mencerna perlahan hal itu. Tadi malam, Alana nemuin orang itu lagi. Belva penasaran. Iya, mungkin yang buat Tuan Raffin berantem sama Nyonya Alana karena orang itu juga. Soalnya sebelum-sebelumnya Tuan Raffin gak pernah berantem sama istri tuanya. Tapi semenjak Nyonya Alana ketemu lelaki itu jadi agak kacau deh. Jelas Pak Santoso. Belva berpikir sejenak. Tadi malam Raffin ada bersamanya di dalam kamar. Tapi itu tidak lama. Karena Raffin memilih beranjak. Belva semakin penasaran. Jam berapa Alana bertemu orang itu lagi? Mereka sempat pergi atau gimana? Tanya Belva. Duh, jam berapa ya? Lupa saya. Pokoknya gak lama Nyonya Belva pulang. Mobil sedan putih itu datang lagi parkir di gerbang samping. Terus Nyonya Alana nyamperin. Ujar Pak Santoso. Belva menelan ludah. Ada yang aneh dari penjelasan tukang kebun itu. Sedan putih, gumam Belva.